statistik nasional dikatakan Aceh ini termiskin di Sumatera. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga narasumber hari ini kita sudah hadirkan. Salah satunya adalah Pak Abdullah Putih, mantan Gubernur Aceh, dan beliau sekarang menjabat di Dewan Perwakilan Daerah RI. Kemudian juga ada Pak Muslim, ya Pak. Beliau sekarang masih menjabat sudah 3 kali periode, Pak ya. Sudah 3 periode menjabat sebagai DPR RI. Kemudian ada Pak Herman, Kepala Dinas Pelabuhan, Pak ya, Nusantara, Pak ya. PPD Pelabuhan Nusantara. Nah, 3 narasumber ini kita akan coba bahas. Mungkin Pak Abdullah yang kondisi Aceh Timur sekarang dalam kondisi new normal, Pak, dan perekonomian sangat penting. Apa upaya kira-kira menurut Bapak? Baik, terima kasih bahwa hari ini saya sangat bersyukur bisa hadir pada undangan Pak Bupati dalam rangka peresmian satu pilot project tabak udang, mungkin tabak udang modern ya, dan terpadu. Nah, ini sangat pas, sangat sesuai dengan kondisi ekonomi Aceh hari ini, bukan hanya Aceh Timur, karena kita sekarang di statistik nasional dikatakan Aceh ini termiskin di Sumatera. Sementara anggaran yang kita dapat ini terbesar, yang ketiga. Nah, kenapa ini penting? Karena ujung-ujungnya kan kita bagaimanapun mendirikan negara ini maka mensejahterakan rakyat dan bangsa kita. Nah, dengan kemiskinan itu kasihan masyarakat kita selalu hidup dalam kemiskinan. Nah, upaya tadi menjadi satu upaya dalam rangka bagaimana menuntaskan kemiskinan di Aceh, paling tidak di kaum nelayan kita yang 18.000 hektar. Jadi tadi Dirjen mengatakan ini adalah pemicu. Artinya bukan sampai di situ, setelah itu juga masih kita lakukan lagi. Kalau 18.000 rakyat ini sudah bisa kita bebaskan dari kemiskinan, maka kesejahteraan akan berubah. Income per kapita masyarakat akan lebih tinggi. Yang kedua, mungkin saya ingin kaitkan dengan pelabuhan ini. Nah, pelabuhan ini adalah usulan kita dari dulu menjadi satu pelabuhan Nusantara perikanan. Kenapa? Karena dia ada 16.000 kapal sekarang ini dengan berbagai JT ya. Dan ini hasilnya luar biasa. Tadi mengatakan bisa diekspor, cuman banyak kekurangan fasilitas ini. Misalnya tidak ada cold storage, tidak ada pabrik ikan, tidak ada pabrik pakan ternak, pakan ikan, dan soal-soal banyak sekali. Nah, ini tadi Pak Presiden ke sini, sekali lagi kita bersyukur bahwa ini nanti saya dengan Pak Muslim akan berjuang lebih kuat lagi agar ini menjadi kenyataan. Karena ini kalau sudah, ini ikan-ikan kita kan paling mudah diekspor ke Timur Tengah, paling dekat kita. Nah, jadi sekali lagi karena waktu, kesimpulannya ini adalah satu program yang baik tadi Presiden maupun kawan ini. Harapan kita pemerintah pusat betul-betul memperhatikan, tapi kita akan terus kawal sampai terwujud, sampai jadi nanti. Kita di sini kan 4 ada anggota DPRD Aceh, saya, Pak Fadil, Pak Muslim dengan Pak Ilham. Kita nanti akan koordinasi dengan Pak Bupati. Nah, tadi itu kita kira-kira itu dalam pidato sebutan kita sama sebenarnya. Arahnya sama ya. Tinggal ini kita kerja keras lagi. Nah, kami ini orang lari kencang, mudah-mudahan kita bersama. Nah, mungkin saya ingin sedikit lagi menyampaikan soal irigasi tadi itu Pak Muslim katakan. Nah, sekarang kan irigasi Akar Kudo itu sudah lama sekali sebenarnya dan sudah mengajari sawah luas sekali. Tapi lebih banyak itu adalah kacang tanam ya. Nah, saat kiri saya pernah jauh dengan Pak dulu, tapi hari belum. Nah, ini kita pakai lagi. Jadi nanti sesuai dengan kaedah perusulan proyek yang ada di nasional itu, kita mesti punya perencanaan yang matang. Nah, kalau tidak nilai. Kalau yang matang, yang tidak jadi bisa jadi juga. Nah, makanya beliau ini kemarin saya minta tolong agar UPTD dibuat dan terus buat. Nah, nanti kita coba Pak Muslim sama-sama lagi, walaupun mungkin proposal itu masih harus diperbaiki lagi. Demikian. Terima kasih Pak Abdullah. Kita lanjut langsung secara ini Pak, menyangkut dengan irigasi Pak. Tadi mungkin penyampaian terhadap pelabuhan dan perikanan, menyangkut dengan irigasi ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat Aceh Timur Pak. Karena masyarakat Aceh Timur sampai saat ini sebagian besar belum menikmati hasil dari irigasi tersebut untuk demi kesejahteraan Pak. Terima kasih, saya pikir tadi sangat menarik ya. Apalagi hari ini kita bicara ketahanan pangan.
Ya, kita tahu betul Pak Presiden Jokowi kan luar biasa. Bahkan kemarin sudah membangun food estate di Kalimantan Tengah ya. Tentu dalam hal ini pun kita tidak boleh hanya jadi penonton. Apalagi kondisi Instagram Bang Putih tadi, Bang Herman tadi, bahwa kita Aceh ini hari ini kan tidak boleh lagi terus menjadi yang bagian belakang, kita harus menjadi bagian depan ya. Kenapa saya katakan bicara ketahanan pangan ini kan potensi Aceh Timur satu potensi yang sangat besar. Kita punya wilayah yang sangat besar, kita punya potensi pertanian yang begitu luas, namun persoalan yang utama adalah persoalan air. Air tidak lepas dengan irigasi. Tentu dalam tahun ini kita melalui Kementerian Pertanian kita terus mendorong banyak bantuan-bantuan termasuk pembangunan irigasi tersier, pembangunan embung ya. Tentu ini kan tidak cukup. Tentu bagaimana mendorong pembangunan irigasi secara berkesinambungan. Kita tahu betul kita pernah swasembada pangan di zaman Pak Ibrahim Hasan dulu, zaman Bang Putih juga. Tapi hari ini kan ini jauh tertinggal. Tentu kita harus melek hari ini. Melek apa? Melek teknologi. Tapi banyak sekali kita bisa lakukan bagaimana mendongkrak daripada pertanian kita. Apakah itu padi, apakah itu jagung, apakah itu kebu dan lain-lain ya. Tentu kalau ini jalan saya yakin insya Allah ini kan persoalan pengangguran, kemiskinan hari demi hari terus akan meningkat. Jadi sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan lebih baik ya. Yang ketiga tentu yang disampaikan Bang Putih tadi, hari ini kita sama-sama datang ke Aceh Timur ini, sama-sama bersama Pak Dirjen, Pak Deputi Kemenko Maritim, satu tujuan. Kenapa? Karena Aceh Timur ini punya kawasan tambak paling luas, di sekitar 18.000. Namun demikian tuh hampir sebagian besar ini mangkrak. Kenapa mangkrak? Karena petambak ini mereka frustasi sudah. Mereka sudah mungkin sekali panen 5 kali gagal. Problemnya masalah penyakit, kemudian masalah pakan tadi. Tentu dalam hal ini saya akan mendorong bagaimana supaya Aceh Timur juga ke depan punya pabrik pakan sendiri. Ya kan? Hari ini cold storage saya dengar dari Pak Herman, kita sudah ada sekitar 1.000 ton lebih ya. Tapi masih punya swasta. Artinya kalau swasta otomatis kan mereka punya sarana prasarana infrastruktur yang pada akhirnya kan mereka aja yang bisa memanfaatkan cold storage itu. Sementara nelayan-nelayan ini sekian banyak ini kan nggak terfasilitasi. Justru kita hadirnya pemerintah ini bagaimana supaya nelayan-nelayan yang selama ini kita lihat sekian ribu bot ini, mereka tidak sampai hasil tangkapannya di saat banjir ikan, mereka bahkan dengan harga 3.000, 5.000 bahkan sebagian harus dibuang. Coba bayangkan, kalau ada pabrik pakan itu, semua ikan apapun bentuknya itu bisa kita sodorkan kepada pakan. Jadi itu kita bisa produksi kembali. Jadi tidak ada hasil tangkapan nelayan itu tidak berguna, semua termanfaatkan. Akhirnya dampaknya apa? Peningkatan kesejahteraan nelayan itu terus hari meningkat. Kita tentunya dalam hal ini sebagai fungsi pengawasan DPR dan juga fungsi budgeting ini kita akan mendorong semaksimal mungkin. Bahkan kalau ini berhasil, kenapa Pak Presiden yang kita bawa ke sini? Tapi bukan masalah presiden atau menteri atau, tapi outputnya apa? Buat kesejahteraan. Kalau nelayan tidak sejahtera, petani tidak sejahtera, saya pikir kita gagal terhadap apa yang kita ingin perjuangkan. Tentu saya, Bang Putih, Bang Fadel Rahmi, Bang Herman tidak mau gagal dalam konteks itu ya. Nah, dalam hal ini tentu semua harus ada political will. Political will apa itu? Ya gubernurnya, ya bupatinya, ya semua teman-teman yang bergerak di situ kita bahwa ini rakyat kita loh, ini masyarakat kita yang harus kita dukung, kita bela sehingga mereka hari demi hari tambah lebih sejahtera. Saya pikir itu aja. Oke, terima kasih ya. Mungkin sedikit Pak Herman menyangkut dengan kendala, menyangkut dengan pelabuhan. Tadi Pak Bupati sudah menyampaikan bahwa ada beberapa kedangkalan pelabuhan. Menurut Pak Herman sendiri melihat dari sisi itu apa Pak kira-kira? Ya. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih. Momen pada hari ini sungguh luar biasa. Kita kehadiran bapak-bapak dari Jakarta, khususnya dari DPRI, Pak Muslim, Pak Belaputi dari DPD juga Pak Fadel Rahmi juga hadir hari ini. Percepat pada substansi karena ya. Kondisi pelabuhan kita pada hari ini memang masih banyak masalah. Pertama kali dari segi infrastruktur kita penanggalan menjadi masalah utama yang belum terselesaikan sampai hari ini. Mudah-mudahan masalah ini bisa disampaikan ke pusat. Mohon dorongannya, bantuannya kepada bapak-bapak di Senayan agar
kesejahteraan nelayan di Kuala Idi karena ini merupakan sentra ekonomi nelayan, Pak. Ikan di sini sangat banyak didaratkan, namun nelayan belum sejahtera. Harapannya ke depan, di saat ikan tidak ada, nelayan punya nilai tukar lebih. Di saat ikan banyak pun, nelayan juga mendapatkan nilai tukar lebih. Kondisi hari ini malah sebaliknya. Ikan tidak ada, nelayan tidak sejahtera, apalagi di saat ada ikan pun mereka nilai jualnya juga rendah. Mungkin sebagai masukan yang perlu disampaikan ke kementerian melalui bapak-bapak, kami minta bantuannya supaya ada fasilitas pendukung di sini. Oke Pak Herman, oke Pak Abdullah Putih, Pak Muslim, terima kasih banyak telah memberikan kesempatan buat kami dalam waktu singkat ini. Kita mudah-mudahan berharap semua perencanaan, semua perjuangan bapak-bapak bisa membuahkan hasil untuk Aceh Timur dan bisa menghidupkan Aceh Timur dan lebih sejahtera ke depan. Makasih banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.